mic-nya. Lu on tuh. Mana dah? Aneh. Ulang lagi. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa dah? Kok gue jadi bingung. Ulang. Kelompok 42. Emang iya? Iya, 42 kalau nggak salah mah. Ayo, udah bagus. Yang tugas kemarin. Ada ulang. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 PSI ingin mempresentasikan identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Nah, dalam hal ini studi kasus yang kami ambil adalah studi kasus perguruan tinggi. Yang bisa dilanjut dulu slide-nya. Nah, studi kasus yang kami ambil dalam kerja kelompok kali ini adalah pada sebuah perguruan tinggi yang sudah mulai banyak menerapkan sistem informasi dalam pelaksanaannya, namun yang masih disayangkan dalam pengumpulan dokumen TA ataupun tugas akhir masih dilakukan secara manual atau mahasiswa harus mengumpulkan secara langsung ke lokasi. Nah, mahasiswa harus datang sendiri ke perpustakaan untuk menyerahkan dokumen yang telah dicetak dalam bentuk buku. Namun, permasalahan dari hal tersebut ialah terkadang petugas perpustakaan tidak ada di tempat. Selain itu, petugas juga tidak dapat mengecek secara detail dokumen yang diberikan karena harus disetujui hari itu juga. Masalah lain adalah plagiarisme. Belum dapat diperiksa sehingga belum diketahui tugas akhir yang diberikan apakah sudah sesuai atau belum. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang dapat mempermudah mengurus dokumen tugas akhir di aplikasi sehingga petugas dapat mengecek terlebih dahulu sebelum dicetak. Dan mahasiswa tentunya dapat mengetahui sudah sejauh mana proses dokumen TA tersebut. Yang selanjutnya bisa dilanjut analisis sistem yang kita pakai dalam tugas kali ini. Bisa dilanjutkan oleh Sofa. Ya, proses analisis yaitu ada permasalahan, penyebab masalah, sistem yang dibangun, kebutuhan sistem, dan analisis krisis. Oke, dilanjut dengan dia. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ingin diselesaikan dalam studi kasus ini. Yang pertama, pengumpulan dokumen TA secara manual oleh mahasiswa. Yang kedua, petugas perpustakaan kesulitan memproses dokumen TA. Yang ketiga, kesalahan dalam penulisan dokumen TA. Dan yang keempat, plagiarisme. Lanjut. Oke. Penyebab permasalahan. Oke, selanjutnya akan saya teruskan untuk penyebab permasalahan tadi yang telah kita lihat di studi kasus awal, yaitu adalah tren penggunaan sistem informasi yang semakin marak digunakan. Yang seperti kita tahu, perguruan tinggi sudah mulai menggunakan sistem informasi dalam melaksanakan operasinya. Nah, yang kedua adalah pengumpulan dokumen TA yang masih dilakukan secara manual dalam bentuk fisik, sehingga mempersulit mahasiswa dari segi biaya dan waktu. Dan yang ketiga ada petugas perpustakaan yang dalam kasus ini sering tidak berada di lokasi, sehingga menyebabkan pengumpulan dokumen TA tertunda. Nah, yang keempat ada kesalahan dalam dokumen TA yang menyebabkan petugas harus mengecek secara detail di dokumen fisik tugas akhir yang membutuhkan proses dan waktu yang lama. Dan yang terakhir, plagiarisme yang dilakukan menyebabkan ketidaksesuaian dokumen TA sehingga mungkin nanti akan terjadi banyak kesalahan. Nah, selanjutnya silakan dilanjut oleh Sofa. Oke, sistem apa yang ingin dibuat? Sistem yang memiliki fitur pengecekan dokumen atau plagiarisme secara otomatis dan sistem yang dapat menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengirimkan dokumen TA dalam berbentuk folder. Oke, next. Slide selanjutnya, analisis kebutuhan dalam studi kasus ini ada dua, yaitu yang pertama kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional terdiri dari lima. Yang pertama,
sistem dapat memproses pengumpulan dokumen TA. Yang kedua, sistem dapat mengumpulkan data dokumen TA. Yang ketiga, sistem dapat menginput data mahasiswa yang tersedia. Yang keempat, sistem dapat melakukan proses dokumen TA secara spesifik. Yang kelima, sistem dapat mengecek plagiarisme. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Ada 3, yaitu aplikasi dapat dilengkapi dengan password. 2, sistem dapat memberikan informasi progres pengerjaan dokumen. 3, sistem dapat menginformasikan bagian dokumen TA yang perlu direvisi mahasiswa. Selanjutnya, analisis PHS dari studi kasus ini. Yang pertama, performance, yaitu dokumen TA yang sudah dicetak dapat dikumpulkan dan diserahkan kepada petugas perpustakaan, memproses pengecekan plagiarisme atau duplikasi secara manual. Yang kedua, information. Tidak adanya informasi keberadaan petugas perpustakaan yang menerima dokumen TA. Yang ketiga, ekonomi. Mahasiswa harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencetak dokumen TA. Dan yang terakhir, kontrol, yaitu kerusakan dokumen TA sangat dikhawatirkan karena berbentuk fisik. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait kebutuhan sistem atau sistem requirement apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Yang pertama, kita harus memiliki penyimpanan atau SSD minimal 256 GB untuk menjalankan aplikasi dengan RAM 8 GB untuk 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit. Yang ketiga adalah prosesor dengan 2 GHz dan yang keempat harddisk 16 GB untuk 32 bit dan 32 GB untuk 64 bit. Dan tentunya memerlukan graphics card dan juga koneksi internet karena aplikasi yang dibuat berdasarkan aplikasi berbasis web sehingga harus menggunakan internet untuk mengakses aplikasi sistem tersebut. Oke. Saya rasa sekian untuk analisis identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan untuk tugas kami sekarang, dan untuk job desk masing-masing anggota grup kami yaitu adalah saya dan Sofa dan Dela bersama-sama mengerjakan presentasi ini dan bersama-sama melakukan presentasi seperti yang sudah kami lakukan tadi. Saya rasa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.